belajar mengenai konsep bilangan bulat. Nah, apa sih bilangan bulat itu? Jadi, bilangan bulat adalah bilangan bukan pecahan atau bilangan utuh. Nah, di mana bilangan bulat ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Nah, bagaimana cara membedakan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif? Ibu berikan contoh ya. Nah, ini adalah garis di kanan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, ini adalah bilangan cacat. Nah, yang ini adalah bilangan bulat positif. Ya. Nah, sedangkan yang negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya adalah bilangan bulat negatif. Oke. Sudah paham kan? Sudah paham Ibu. Oke, sekarang kita belajar mengenai mengurutkan bilangan bulat. Nah, mengurutkan bilangan bulat berarti mengurutkan angka terkecil hingga besar. Jadi, semakin ke kanan maka nilainya semakin besar, dan sebaliknya. Jika semakin ke kiri maka nilainya akan semakin kecil. Oke, Ibu berikan contoh ya. Kita mulai ke kanan. Ini angka 1 nilainya besar atau kecil? Kecil kan? Kecil kan? Nilainya besar kecil kan? Kalau kita ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9, jadi nilainya semakin besar. Karena dia ke kanan, jadi kayak ditambah-tambah dan dan seterusnya. Kalau misalnya kita balik lagi, kita ke kiri. Dari yang terbesar. Yang terbesar kita ke kiri. Berarti nilainya akan semakin kecil karena dia kayak berkurang. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 dan 1. Jadi nilainya dia akan semakin kecil. Kecuali dia dari kanan ke kiri, maka kecuali dia semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rahmawati Amtaris dengan nomor stamuk A4012131. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang penjumlahan. Penjumlahan dengan jenis bilangan bulat yang sama akan menghasilkan jenis bilangan yang sama. Jika operasi penjumlahan dilakukan dengan bilangan bulat positif, hasilnya adalah bilangan bulat positif. Hal yang sama juga berlaku untuk penjumlahan bilangan bulat negatif. Ya, baik, di sini ada contohnya. 3 tambah 5 sama dengan 8. Ya. Terus kemudian di sini ada negatif 4 di dalam kurung tambah negatif 5 di dalam kurung. Di mana pakai cara pertama yaitu kita tuliskan lambang negatifnya. Di sini ada negatif 4 berarti kita tulis 4 lambang negatif. 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini ada 5 lambang negatif. Kita tuliskan lagi 5 lambang negatif. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita hitung berapa lambang negatif yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lambang negatif. Berarti hasilnya negatif 4 ditambah negatif 5 adalah negatif 9. Ya, baik. Kemudian di sini ada di dalam kurung negatif 4 tambah dalam kurung negatif 3. Sama seperti tadi contohnya, kita tuliskan lagi lambang negatif 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian lambang negatif 3.
1, 2, 3. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lambang negatif. Maka hasilnya negatif 4 ditambah negatif 3 adalah negatif 7. Sementara itu, jika penjumlahan dilakukan pada bilangan bulat positif dan negatif, hasilnya adalah hasil pengurangan kedua bilangan dan jenisnya ditentukan dengan jenis bilangan bulat yang memiliki nilai paling besar. Contoh yang selanjutnya adalah di sini ada dalam kurung negatif 4 tambah 1, di mana 1 ini adalah positif. Maka kita tuliskan lambang negatif 4, yaitu di atas bagian atas 1, 2, 3, 4. Terus kita tuliskan di mana di sini ada lambang 1, di mana 1 ini adalah positif. Ya, kita tulis di bagian bawah. Ya. Selanjutnya kita coret atau kita kurangi. Maka di sini yang tersisa ialah lambang negatif. Maka kita hitung kembali 1, 2, 3. Di mana tersisa 3 lambang negatif, berarti hasil dari negatif 4 ditambah 1 adalah negatif 3. Selanjutnya di sini ada 6 tambah negatif 5 dalam kurung, di mana 6 ini adalah positif dan 5 dalam kurung adalah negatif. Maka seperti tadi kita tuliskan lagi 6 positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di bawahnya lagi kita tuliskan lambang negatif, di mana ada 5 lambang negatif. 1, 2, 3, 4, 5. Maka seperti cara yang pertama, cara yang di atas tadi, kita hilangkan atau kita kurangkan. 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini yang tersisa adalah 1 lambang positif. Maka hasil dari 6 tambah negatif 5 sama dengan, maka hasilnya adalah positif 1. Ya baik, yang selanjutnya di sini ada dalam kurung negatif 9 ditambah 4, di mana 4 ini adalah positif. Baik, seperti cara yang di atas, kita tuliskan lambang negatif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya baik, kita tuliskan lagi 4 lambang positif. 1, 2, 3, 4. Seperti yang tadi, kita cara hilangkan dengan cara disilang. 1, 2. Ya, maka di sini kita lihat yang tersisa adalah lambang negatif. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lambang negatif. Berarti hasil dari negatif 9 tambah positif 4 adalah negatif 5. Baik, selanjutnya yaitu sifat-sifat dalam operasi penjumlahan. Yang pertama yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif dapat disebut juga sebagai sifat pertukaran. Baik, contohnya di sini ada A tambah B. A tambah B akan ditukar menjadi B tambah A. Contohnya di sini ada 5 tambah 8. 5 tambah 8 akan ditukar menjadi 8 tambah 5 sama dengan 13. Walaupun ditukar, dia akan menghasilkan bilangan yang sama. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif juga disebut sebagai sifat pengelompokan. Baik, di sini ada contohnya yaitu A tambah B tambah C dengan A tambah B tambah C. Contohnya di sini ada dalam kurung 4 tambah 7 tambah 2 sama dengan 4 tambah dalam kurung 7 tambah 2 sama dengan 13. Maksudnya dari asosiatif adalah di mana 4 tambah 7 tambah 2 hasilnya akan sama dengan 7 tambah 2 ditambah 4, yaitu akan menghasilkan bilangan 13. Baik, selanjutnya adalah sifat unsur identitas penjumlahan. Unsur identitas terhadap operasi penjumlahan adalah bilangan 0. Mengapa 0 dikatakan sebagai unsur identitas terhadap penjumlahan? Karena jika kita menjumlah suatu bilangan dengan 0, hasil operasi penjumlahan akan tetap sama. A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Contohnya,
8 tambah 0 sama dengan 0 tambah 8 sama dengan 8. Maksudnya dari unsur identitas adalah bilangan yang ditambahkan dengan 0 hasilnya akan sama dengan bilangan tersebut. Seperti contohnya 8 tambah 0 sama dengan 0 tambah 8. Hasilnya tetap bilangan 8. Baik, selanjutnya unsur inverse terhadap penjumlahan. Inverse lawan dari A adalah negatif A. Inverse lawan dari negatif A adalah A. A tambah negatif A. Kita bisa ubah menjadi A kurang A sama dengan 0. A kurang A maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya adalah negatif 1 ditambah 1. Maka bisa kita ubah menjadi 1 dikurang 1. Maka hasilnya adalah 0. Baik, selanjutnya sifat tertutup. Artinya sifat tertutup adalah penjumlahan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Ya, baik, di sini A tambah B sama dengan C adalah A tambah A, B, C adalah bilangan bulat. Di sini ada contohnya 3 tambah 8. 3 tambah 8 sama dengan 11. Di mana 11, 3, dan 8 adalah bilangan bulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Rinda Kirana. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengurangan pada bilangan bulat. Jadi operasi pengurangan bilangan bulat merupakan operasi yang melibatkan tanda min atau tanda negatif seperti ini. Dalam garis bilangan, jika suatu bilangan yang dikurangi dengan suatu bilangan positif yang bergerak ke kiri, maka hasilnya semakin kecil. Di sini Ibu akan memberikan contoh. Contoh pertama yaitu A kurang B sama dengan A tambah min B, di mana A dengan angka 3 dan B dengan angka 1. Jadi 3 kurang 1 sama dengan 3 tambah min 1, hasilnya 2. Dan yang contoh kedua, A kurang min B sama dengan A tambah B. Jadi di mana huruf A jadi angka 4 dan min B jadi min 2. Jadi 4 kurang min 2 sama dengan 4 tambah 2. Kan di sini pengurangan, kenapa pindah jadi penjumlahan? Karena pengurangan bertemu dengan pengurangan hasilnya penjumlahan. Jadi 4 tambah 2 hasilnya 6. Baik anak-anak, dalam pengurangan sifat komutatif dan sifat asosiatif tidak berlaku. Berikut contohnya. A kurang B tidak sama dengan B kurang A, di mana A angka 4 dan B angka 2. Jadi 4 kurang 2 tidak sama dengan 2 kurang 4. Contoh kedua, A kurang B kurang C tidak sama dengan A kurang B kurang C, di mana A sama dengan 6, B sama dengan 2, dan C sama dengan 1. Jadi 6 kurang 2 kurang 1 tidak sama dengan 6 kurang 2 kurang 1. Jadi ini dikasih dalam kurung. Ini dalam kurung. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang pengurangan yang melibatkan bilangan 0, di mana A kurang 0 sama dengan A dan 0 kurang A sama dengan min A. Berikutnya 4 kurang 0 sama dengan 4 dan 0 kurang 4 sama dengan min 4. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang bersifat tertutup. Jadi pengurangan yang melibatkan dua bilangan bulat, hasil operasinya juga merupakan bilangan bulat. Jika A dan B merupakan bilangan bulat, maka A kurang B sama dengan C. C-nya ini tetap bilangan bulat. Contohnya 6 kurang 1 sama dengan 5. Jadi semua angka di sini termasuk bilangan bulat. 6, 1, dan 5 itu tetap bilangan bulat.
Sekian penjelasan dari Ibu tentang pengurangan pada bilangan bulat. Kalau ada salah Ibu mohon maaf. Diwakili wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Trisna Yulandari. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang perkalian bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Perkalian dua bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Sementara perkalian dua bilangan negatif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Kemudian jika mengalihkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Nah, contohnya 3 kali 3 sama dengan 9. Lalu 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif 8. Negatif 5 kali 1 sama dengan negatif 5. Negatif 5 kali negatif 2 sama dengan 10. Nah, di sini 2 kali negatif 4, jika positif bertemu negatif, hasilnya negatif. Jadi 2 kali negatif 4 sama dengan negatif 8. Yang selanjutnya, negatif ketemu positif, yaitu sama dengan negatif. Jadi negatif 5 kali 1 sama dengan negatif 5. Selanjutnya, negatif ketemu negatif, hasilnya positif. 5 kali 2, min 5 kali min 2 sama dengan hasilnya 10. Selanjutnya Ibu akan mengajarkan tentang sifat-sifat hitung bilangan bulat pada perkalian. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Sebagai contohnya, A kali B sama dengan B kali A. 4 kali 5 sama dengan 5 kali 4. Hasilnya tetap sama, yaitu 20. Sifat yang kedua yaitu asosiatif atau pengelompokan. Contohnya, rumusnya A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Contohnya 3 kali 4 kali 2 sama dengan 3 kali 4 kali 2. Nah, di sini yang dikalikan pertama yaitu yang dalam kurung. Hasilnya tetap sama, yaitu 24. Distributif atau penyebaran. Di sini ada dua sifat. Yang pertama, perkalian terhadap penjumlahan. Yang kedua, perkalian terhadap pengurangan. A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Contohnya pada penjumlahan seperti 2 kali 3 tambah 4 sama dengan disebarkan menjadi 2 kali 3 tambah 2 kali 4. Ini sama saja, sama dengan 14. Yang pertama dijumlahkan yaitu 3 tambah 4 sama dengan 7. 7 dikali 2, 14. 2 kali 3 sama dengan 6 tambah 2 kali 4, 8. Hasilnya sama saja 14. Selanjutnya, perkalian terhadap pengurangan. Sini A kali B kurang C sama dengan A kali B kurang A kali C.
Contohnya 3 kali 4 kurang 2 sama dengan disebarkan 3 kali 4 kurang 3 kali 2 sama dengan 6, sama saja hasilnya. Yang pertama dikurangkan yaitu 4 kurang 2, 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. Hasilnya sama saja. Unsur identitas. Perkalian unsur identitas pada perkalian yaitu 1. Berapapun bilangan yang dikalikan dengan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. A kali 1 sama dengan 1 kali A. Hasilnya adalah A. Contohnya 3 kali 1 sama dengan 1 kali 3. Hasilnya yaitu 3. Itulah pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu materi pembagian. Pembagian dua bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan bulat positif, sementara dua bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Kemudian jika membagi bilangan positif dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Pada dasarnya, konsep operasi hitung pembagian bilangan bulat sama dengan operasi hitung perkalian. 20 dibagi 5. Kali ini kita menggunakan metode pada gambar. Langkah pertama, tulis angka 1 sampai 5 berderet atau berderet. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian langkah kedua, gambar lingkaran-lingkaran kecil tepat di bawah angka-angka yang kita tulis tadi, sambil dihitung jumlah lingkaran yang sedang digambar melalui dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian langkah ketiga, setelah baris pertama selesai kita lakukan, gambar lingkaran pada baris berikutnya melalui dari angka 1 lagi sambil kita hitung jumlahnya. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dan seterusnya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Garis lingkaran berhenti ketika sudah mencapai jumlahnya, yaitu 20. Langkah keempat, hitung jumlah barisnya, ada 4 baris. Nah, itulah hasil pembagiannya. Itu 1, 2, 3, 4. 20 dibagi 5, hasilnya 4.